Teman-teman yang gagal bayar jangan takut sama DC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Beng RG. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian semua yang selalu mendukung channel ini. Dan tidak lupa saya selalu mendoakan teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Di sini saya ingin bahas masalah DC pinjaman online ya. Masih banyak teman-teman kita itu masih takut, mungkin kalian juga masih takut akan ancaman DC ya, bentuk-bentuk aksi-aksi peneroran DC. Di sini perlu kita pahami ya, mereka kan DC, mereka memang tugasnya melakukan penagihan ya. Jika mereka tidak menteror, mereka tidak melakukan pengancaman, menakut-nakuti, itu bukan DC namanya. Jadi kita anggap hal yang lumrah ya, walaupun DC dari pinjol legal, baik pun yang ilegal itu sama saja ya saat ini ya. Tidak terlepas dari mereka sering menghubungi daftar kontak ya. Pinjol legal banyak melanggar aturan. Nah, jadi di sini yang saya lihat ya, dari yang banyak yang masuk ke saya itu masih takut akan DC ya. Ada beberapa yang menginformasikan ya, yang menghubungi saya, "Bang, saya tidak bisa tidur, saya nggak bisa makan saat ini ya, saya nggak bisa beraktivitas dengan tenang gara-gara teror pinjol. Apakah benar Bang, ini masalah hukumnya saya akan dipenjara? Apakah benar Bang, mereka akan mengunjungi RT RW setempat ya?" Jadi banyak sekali berbentuk ancaman yang membuat kita takut ya dari DC-DC pinjol tersebut. Jadi perlu kita pahami di sini ya, konsekuensi pinjol terbesar itu kan kita udah paham ya, masalah selik OJK. Data kita akan dimasukkan ke selik OJK, diserahkan ke OJK. Dampak kedepannya kan kita udah tahu, kita akan ditolak di pengajuan dimanapun ya, seperti itu. Jadi adapun yang dikirim DC itu kita nggak usah percaya, jangan langsung kita telan mentah-mentah, kita melihat notif dari DC kita langsung ya khawatir, panik, berlebihan ya. Coba di sini saya mengajak ya kalian itu jangan takut sama DC ya. Jika mau direspon silakan, jika tidak mau direspon ya udah, bila perlu diblokir saja nomornya jika mereka menteror, nggak apa-apa ya. Itu kan hak kita mau blokir mereka. Mereka menteror ke nomor handphone kita, terserah kita ya kan. Mau direspon ya silakan ya. Jika mereka baik-baik kita respon dengan baik-baik ya. Kita jelaskan satu kali, nanti jika ada uang saya akan bayar, bukan saya tidak kooperatif, bukan saya tidak tanggung jawab. Ya, setelah itu ya udah nggak usah direspon lagi. Jika mereka melakukan misalnya ya pengancaman ya, atau cara penagihannya tidak manusiawi, mengeluarkan kata-kata kotor ya, kita balas balik, kita keras juga ya. Apalagi yang berbentuk pengancaman, kita ancam balik ya. Mungkin ada di antara kalian kedapatan DC yang mengancam, "Saya akan sebar data Anda jika tidak bayar jam 12 siang ini ya. Saya akan menghubungi tempat kerja Anda, saya akan menghubungi kontak darurat Anda." Itu kan ada seperti itu. Jangan takut ya. Bila perlu kita balas lagi. Silakan menghubungi dapat kontak, saya akan laporkan ke pihak yang berwajib ya. Di screenshot kembali nomornya, setelah itu dikirim lagi ke DC-nya. Saya akan laporkan. Nah, seperti itu kalau misalnya mau menjawab dari DC pinjol ya. Kalau mau diabaikan ya silakan diblokir saja. Jadi yang berbentuk pengancaman ya, intimidasi misalnya, yang jelas sejenis melanggar aturan, itu teman-teman jangan takut ya. DC memang seperti itu selagi kita merespon ya. Dan jangan juga berbuat janji saya akan membayar minggu depan, 2 minggu ke depan, jangan berbuat janji ya. Jadi selama kita takut ya, kita terus merespon, mereka akan terus melakukan penekanan ya. Karena anggapan DC ini orang bisa dimakan, ini orang diancam sedikit takut seperti itu. Namun kalau kita berani ya, apapun yang dikirimnya selalu kita jawab, silakan. Jika ingin menghubungi kontak saya akan laporkan ya. Jika mereka mengirim masalah RT RW, saya akan kunjungan konfirmasi RT RW luar setempat di daerah Anda, balas balik silakan ya. Kenyataannya sejauh ini dari 2019 ya, saya selalu grup itu saya buka ya, grup solusi pinjol dari 2019. Yang gagal bayar pinjol belum ada yang dikunjungi, DC terus mengkonfirmasi dulu RT RW dan lurah setempat, belum ada ya. Tapi nggak tahu pengalaman lain, tapi di saya belum ada itu. Jadi apapun ancaman jangan takut ya. Apalagi masalah perdata akan saya naikkan kasusnya ke pidana, ya dijawab saja silakan ya. Sejauh mana mereka ingin mengusut kita ke pidana silakan. Di sini kan tidak ada tindak pidana.
kita menggunakan data kita sendiri, ya. Beda ceritanya kalau kita menggunakan data orang lain tanpa seizin yang punya data, kita mengajukan pinjol, itu bisa dipidana, kita yang salah. Ini kan data kita sendiri. Jadi nggak ada kaitan dengan pidana, ya. Utang piutang tidak akan terjerat ke pidana. Ini hukumnya perdata. Jadi jangan takut ya. Nah, jadi saya berharap ya, saya mengajak teman-teman yang gagal bayar jangan takut sama DC, ya. Yang sekarang belum bisa bayar, ya, memang yang sudah usaha semaksimal mungkin, belum juga bisa bayar, ditinggalin saja tuh, jangan direspon tuh DC. Kita fokus sama kegiatan kita pribadi dulu, ya. Aktivitas kerja kita fokus sama keluarga bagi yang sudah berkeluarga, fokus sama kependidikan bagi yang mungkin yang lagi menjalani aktivitas kuliah seperti itu. Jangan direspon dulu tuh masalah DC, ya. Nanti ada uang silakan install lagi. Dicoba minta negosiasi sama DC-nya. Nah, seperti itu menurut saya. Adapun yang saat ini yang belum bisa bayar, kita sudah berusaha, jangan direspon dulu, itu nanti malah terganggu ya aktivitasnya. Seperti kerja, ibadah, ya jelas terganggu ya. Hingga ada yang nggak bisa tidur gara-gara mikirin besok gimana ya, besok DC akan teror lagi, ya. Besok gimana ya, saya akan diteror lagi. Jadi itu nggak akan bisa membuat kita tenang, nggak akan bisa membuat kita fokus ya untuk bekerja atau menjalani aktivitas yang sering kita lakukan. Jadi tetaplah fokus sama aktivitasnya. Masalah DC jangan ditakuti dulu untuk saat ini, ya, jangan ditakuti. Saya mengajak teman-teman itu jangan takut sama DC, intinya seperti itu, ya. Jangan takut apapun ancaman-ancaman yang mereka sering lakukan, ya. Mereka kirim WA, mereka kirim mungkin melalui telepon, jangan takut, ya. Bila perlu disimpan semua bukti-bukti pengancaman itu untuk melaporkan ke pihak yang berwajib, ya. Pada dasarnya memang pinjol tidak boleh seperti itu ya. Berbentuk teror, pengancaman itu sudah melanggar aturan. Mereka bisa ditindak pidana, ya. Jadi jangan takut ya. Saya berharap teman-teman harus tenang, jangan panik, kuatkan mental. Insya Allah kalau misalnya kita ada niat bayar nanti ya, pasti ada jalannya, pasti ada rezekinya nanti, ya. Insya Allah, yang saat ini jangan dulu direspon sama DC-nya, ya. Jadi percuma kita respon, mereka juga tidak mau menerima apapun alasan kita. Mereka hanya ingin kita bayar segera, ya. Karena mereka mencari target, ya. Karena mereka terus melakukan penagihan. Kalau kita terus menanggapi, kita takut, mereka terus melakukan penekanan, ya. Mereka akan terus menteror. Selama kita belum bisa bayar, mereka akan terus menteror, ya. Ini yang selalu nanya kapan teror DC berhenti. Ya, selagi kita masih ada hutang, teror pinjol akan terus berlanjut. Ya, cuma bedanya semakin lama kita jatuh tempo, maka semakin berkurang, biasanya seperti itu, ya. Yang intinya jangan takut sama DC. Ya, jangan takut sama DC. Itu saja yang bisa saya informasikan. Yang ingin bergabung di grup silakan cek di deskripsi dan silakan hubungi admin. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.